Halo semua, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan apa sih yang bikin cerita Chainsaw Man itu benar-benar jenius. Kita bakal lihat gimana cerita ini dibangun di atas fondasi yang jauh lebih dalam dan lebih kompleks dari yang kelihatannya di permukaan. Oke, kita mulai dari sini deh, kita lurusin dulu. Satu miskonsepsi paling umum. Banyak banget yang mikir kalau Denji itu jadi kuat karena semua penderitaan yang dia alami. Tapi kalau kita lihat benar-benar, ceritanya tuh nggak gitu. Dia nggak mengubah rasa sakit jadi semacam power up. Dia cuma ngerasain sakitnya, naran itu semua, dan tetap maju. Nah, pertanyaannya kan jadi, kalau bukan rasa sakit, terus apa dong yang bikin kerangka cerita ini begitu cerdas? Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi buat nemuin mesin apa sih yang sebenarnya bekerja di balik layar Chainsaw Man. Oke, penemuan pertama dan mungkin yang paling fundamental itu ada di intinya si Denji sendiri, sistem pemulihannya. Ini bukan sekedar kemampuan nyembuhin diri biasa loh. Ini tuh mesin utama ceritanya, sebuah sistem unik yang punya dua lapisan. Coba deh lihat ini, Denji itu pada dasarnya punya dua mode penyembuhan. Satu, pemulihan mekanis. Kalau lukanya ringan, dia tinggal tarik tali di dadanya, kayak nyalain mesin gergaji. Tapi, kalau lukanya fatal, dia butuh pemulihan biologis, yaitu dengan minum darah. Jadi, di satu badan ada dua konsep yang nyatu, mesin dan iblis. Keren banget kan? Jadi ini tuh bukan sekedar kekuatan super biasa. Sistem pemulihan dua lapis ini secara fundamental adalah simbol dari konflik utama ceritanya, kebingungan antara menjadi manusia atau menjadi iblis. Disinilah semuanya berawal. Nah, kerennya, sistem ini tuh nggak cuma ngebentuk si Denji doang, tapi juga dunia di sekelilingnya. Sekarang, kita geser dari karakter ke dunianya buat ngebongkar hukum alam super unik yang berlaku di sana. Cuma satu kalimat ini. Inilah hukum fisika di dunia Chainsaw Man. Bukan gravitasi atau termodinamika yang jadi aturan utama, tapi psikologi sosial. Kekuatan iblis itu, ya, ditentukan oleh seberapa besar ketakutan kita, umat manusia, terhadap konsep yang mereka wakili. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Dunia ini juga nggak hitam putih ya. Nggak cuma manusia lawan iblis. Ada 4 tingkatan. Ada manusia biasa kayak Aki, ada iblis murni, terus ada Majin, yaitu iblis yang rasukin mayat manusia kayak Power. Dan terakhir, ada hibrida, perpaduan sadar antara keduanya, contohnya ya Denji. Struktur ini bikin dunianya jauh lebih kompleks dan abu-abu. Dan ini nih, ini yang bikin Chainsaw Man itu rasanya beda banget buat genre shonen. Kekuatan di sini tuh bukan soal latihan keras atau kekuatan persahabatan, bukan. Kekuatan di sini diukur dari seberapa jauh lo rela ngelepasin sisi kemanusiaan lo. Makin lo mirip iblis, ya makin kuat lo. Gila kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin pusing, sekaligus paling brilian. Kita bakal pindah dari pertarungan fisik ke level horor yang udah benar-benar metafisik. Ini dia kekuatan pamungkas Denji yang tersembunyi. Dia itu nggak cuma bunuh monster. Waktu Chainsaw Man memakan seekor iblis, dia juga menghapus konsep yang diwakili iblis itu. Benar-benar dihapus dari sejarah, dari ingatan semua orang, dari realitas itu sendiri. Lenyap. Prosesnya simple banget, tapi akibatnya, wah, nggak main-main. Misalnya nih, dia makan iblis senjata nuklir. Tiba-tiba, plip! Nggak ada lagi yang ingat apa itu senjata nuklir. Konsepnya aja udah nggak ada di dunia. Ini kekuatannya udah level kosmik, beneran. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Denji punya kekuatan kayak dewa, bisa nulis ulang kenyataan. Tapi maunya apa? Cuma hal-hal simpel, makan enak, punya tempat tinggal, bisa kencan sama cewek. Dia itu kayak dewa yang nggak sadar akan kekuatannya sendiri, dan justru karena itu, dia mungkin jadi makhluk paling bebas yang pernah ada. Oke, setelah kita ngomongin hal-hal kosmik tadi, sekarang kita coba tarik lagi ke bawah. Karena jeniusnya cerita ini, semua ide gila tadi diikat ke tema-tema yang sangat manusiawi dan sangat sosial. Coba perhatiin persamaan yang bikin merinding ini. Ini tuh intinya si Makima, sang antagonis. Di dunia Chainsaw Man, cinta dan takut itu dua sisi dari koin yang sama. Keinginan buat mencintai bisa jadi keinginan buat mengontrol. Dan kontrol, ujung-ujungnya ngelahirin rasa takut. Dan rasa takut, itulah sumber kekuatan para iblis. Profesi pemburu iblis itu sendiri, coba dipikirin. Ini tuh metafora yang dalam banget. Mereka taruhannya nyawa. Buat apa? Buat dapat duit, buat bertahan hidup, buat makan, buat punya tempat tinggal. Ini kan paradoks banget. Hidup dengan mempertaruhkan kematian. Ini kayak sindiran buat sistem kerja modern yang kadang eksploitatif dan gak pasti. Baiklah, sekarang mari kita gabungin semua potongan puzzle ini.
Apa sih yang bikin semua elemen tadi nyambung dengan begitu indahnya dan jadi satu kesatuan narasi yang luar biasa? Nah, ini dia rangkumannya. 5 penemuan kunci yang udah kita bahas dari tadi. Ada sistem pemulihan ganda, ada konsep ketakutan sebagai hukum alam, ada 4 tingkatan eksistensi, penghapusan konsep yang gila itu, dan terakhir, hubungan antara cinta dan ketakutan. Semuanya ini adalah pilar-pilar yang ngebangun keseluruhan cerita Chainsaw Man. Dan dari semua ide keren itu, ternyata penemuan yang paling fundamental yang jadi dasarnya adalah mekanik yang kelihatannya simpel banget di awal, sistem pemulihan ganda itu. Justru dari sistem itulah muncul pertanyaan terbesar dari cerita ini. Gimana caranya kita bisa tetap jadi manusia di dunia yang terus-terusan maksa kita jadi monster? Sebagai penutup, gue mau ngajak kalian mikir. Coba bayangin kalian punya kekuatan Chainsaw Man. Kalau kalian bisa ngilangin satu konsep aja dari dunia ini buat bikin dunia jadi lebih baik, konsep apa yang bakal kalian pilih? Dan seberapa ngeri ya iblis yang harus kalian hadapi buat ngelakuin itu?